Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semua kelas 4. Bagaimana kabarnya? Kali ini kita sudah ada di tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia yang memuat kompetensi dasar 3.5, yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, bisa cerita, dongeng, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah membaca dan mendengarkan cerita berjudul Kisah Raja dan Benih Kacang, kalian semua dapat menemukan tokoh-tokoh beserta karakternya dalam cerita tersebut dengan baik dan benar. Mari kita ikuti pembelajaran bahasa Indonesia di tema 4 kali ini. Adik-adik semua, sebelum kita masuk pada cerita yang akan kita bahas nanti, alangkah lebih baiknya adik-adik mengenal yang namanya tokoh atau pelaku. Apa sih yang dimaksud dengan tokoh atau pelaku? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Benar, tokoh atau pelaku adalah seseorang yang berperan dalam suatu cerita. Nah, adik-adik yang pernah membaca cerita pastinya mengerti. Mengapa ya? Dalam setiap cerita, tokoh atau pelaku memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Nah, kenapa ya? Tokoh atau pelaku memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda adalah untuk memunculkan konflik agar cerita lebih menarik dan lebih seru tentunya untuk diikuti. Tahukah adik-adik semua bahwa tidak semua cerita itu menjelaskan secara jelas atau gamblang tentang watak atau karakter tokoh. Lalu, bagaimana ya cara untuk menemukan gambaran watak atau karakter tokoh dalam sebuah cerita? Mari kita cari tahu. Gambaran watak atau tokoh seorang pelaku pada cerita dapat dijelaskan dengan beberapa cara. Di antaranya melalui yang pertama, cerita penulis novel tersebut. Atau yang kedua, dari dialog-dialog antar tokoh dalam cerita. Atau yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Baik, setelah kalian tahu bagaimana cara menentukan karakter atau sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam tokoh. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibagi menjadi dua jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh sampingan, atau kata lainnya tokoh tambahan. Apa sih yang dimaksud dengan tokoh utama? Ya, tokoh utama adalah tokoh yang paling dominan karena sering muncul dan menjadi tokoh sentral dalam sebuah cerita. Jika tidak ada tokoh utama, maka cerita ini jadi tidak menarik. Lalu, apa yang dimaksud dengan tokoh sampingan atau tokoh tambahan? Tokoh tambahan atau tokoh sampingan adalah tokoh pelengkap yang peranannya tidak begitu dominan karena kemunculannya hanya sebentar saja dalam sebuah cerita. Nah, adik-adik semua, saatnya kita masuk pada cerita. Tentunya setelah membaca cerita dan mendengarkan cerita ini, kalian dituntut untuk menemukan tokoh dan watak dalam cerita. Baik, mari kita mulai cerita yang berjudul Kisah Raja dan Benih Kacang. Alkisah, sebuah kerajaan dipimpin seorang raja yang bijaksana. Hingga suatu ketika sang raja dihadapkan sebuah masalah
karena wilayah kekuasaannya belum menemukan sosok untuk memimpinnya. Sang raja pun segera memerintahkan penasihatnya membuat sayembara untuk memilih sosok pemimpin yang jujur. Mengetahui akan kabar tersebut, maka datanglah 3 orang yang berminat menjadi pemimpin wilayah itu. Sampailah mereka di istana dan diseleksi oleh sang raja. Terima kasih atas kedatangan kalian. Seperti kalian ketahui, saya sedang membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memimpin sebuah wilayah yang menjadi kekuasaanku. Saya akan memberikan ujian kepada kalian, kata sang raja. Saya mempunyai 3 buah benih kacang dan akan saya berikan masing-masing satu kepada kalian. Tanamlah benih ini di tempat kalian tinggal. 1 bulan dari sekarang, kembalilah kalian kemari untuk melaporkan perkembangan benih itu kepada saya. Setelah menerima benih kacang tersebut, ketiga orang tersebut kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk melaksanakan perintah sang raja. Tepatnya 1 bulan, ketiga orang datang kembali ke istana untuk melaporkan perkembangan benih kacang kepada sang raja. Paduka Raja, saya datang untuk melaporkan bahwa benih kacang yang Paduka Raja berikan sudah saya tanam dan saya rawat dengan baik hingga benih kacang itu tumbuh sangat subur di tempat saya, kata orang pertama. Paduka Raja, saya datang melaporkan bahwa benih kacang yang Paduka Raja berikan sudah saya tanam dan rawat dengan baik sehingga tumbuh serta hasil panennya berlimpah ruah di tempat saya, kata orang kedua yang tidak mau kalah dengan orang pertama. Orang ketiga hanya terdiam, termenung, mendengar cerita orang pertama dan kedua. Lalu ia pun melapor ke sang raja. Mohon maaf, Paduka Raja. Beribu-ribu mohon maaf kepada Paduka. Benih kacang yang Paduka Raja berikan sudah saya tanam dan saya rawat. Namun, benih kacang itu sama sekali tidak tumbuh apapun di tempat saya. Mendengar laporan orang ketiga, sang raja pun tertawa. Orang ketiga, kamulah yang akan memimpin wilayah itu. Mendengar perkataan sang raja, orang pertama dan kedua terheran-heran. Sang raja pun menjelaskannya. Benar, saya telah berikan benih kacang masing-masing satu kepada kalian. Namun bagaimana mungkin benih kacang itu akan tumbuh subur? Sedangkan benih kacang itu telah saya rebus sebelumnya. Nah, bagaimana adik-adik? Menarik bukan? Cerita yang berjudul Kisah Raja dan Benih Kacang. Saatnya kita membahas apa saja sih yang ada dalam cerita. Nah, tadi kalian disuruh untuk mencari tokoh beserta watak atau sifatnya. Tokoh dalam cerita Kisah Raja dan Benih Kacang ada 4, anak-anak. Yang pertama, sang raja. Bagaimana wataknya? Watak sang raja itu bijaksana, cerdas, cerdik, dan pandai. Lihat bagaimana cara dia mencari pemimpin. Tentunya terlihat kecerdasan dan kecerdikannya, bukan? Dan bagaimana bijaksananya, lihat. Dia melihat ada orang yang tidak jujur dan juga berbohong, tetapi dia maafkan, karena memang tujuannya adalah untuk mencari pemimpin. Kemudian tokoh yang kedua yaitu orang pertama, dan tokoh ketiga orang kedua yang sama-sama mempunyai sifat yang tidak jujur dan juga berbohong.
Mereka tidak mungkin bisa menanam kacang karena kacangnya kan sudah direbus. Bagaimana mungkin kacang bisa tumbuh kalau sudah direbus? Tentunya terlihat kebohongannya di sini. Tokoh yang keempat adalah orang ketiga. Nah, orang inilah yang punya sifat yang jujur dan tidak suka berbohong. Dia tahu dan dia merasakan sendiri, ternyata kacangnya tidak bisa tumbuh. Maka dia mengatakan keadaan yang sebenarnya. Nah, dari situ dapat kita ambil amanat atau pesan bahwa ternyata kejujuran pasti membawa kepada kebaikan. Baik, kita sampai kepada kesimpulan. Setelah adik-adik membaca dan mendengarkan cerita berjudul Kisah Raja dan Benih Kacang, dapat kita temukan ada 4 tokoh, yaitu sang raja, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Di mana dari keempat tokoh tersebut hanya raja dan orang ketigalah yang memiliki watak atau sifat yang baik, sehingga watak-watak tersebut pantas untuk kita tiru. Sementara orang pertama dan orang kedua memiliki watak yang kurang baik, mereka tidak jujur dan suka bohong, sehingga watak tersebut tidak boleh kita tiru. Nah, pada pertemuan selanjutnya, persiapkan diri kalian untuk pertemuan kedua muatan bahasa Indonesia di subtema 2 mengenai jenis-jenis tokoh berdasarkan sifat atau watak tokoh. Tentunya sifat tokoh dan watak tokoh yang sudah dipelajari tadi bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih memahamkan pengetahuan kalian, jangan lupa untuk berlatih menemukan watak dan tokohnya melalui bacaan-bacaan lainnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.